Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam setelah sholat raweh saya itu buka-buka catatan saya. Ternyata pertama saya masuk di Masjid Raudhatul Jannah sebelum direnovasi masjidnya itu tanggal 9 April 1999. Itu hari Jumat Wage. Saya khutbah Jumat, saya beri judul menggali nilai-nilai tauhid untuk kepentingan masyarakat, membangun masyarakat. 26 tahun yang lalu. Hari kedua saya datang ke sini tanggal 13 Agustus 1999. Itu Jumat Kliwon. Nah, ini supaya tidak ngantuk aja. Saya membahas mengenai kaderisasi biologis dan ideologis waktu itu ya. Itu 26 tahun. Tapi kemudian ada ngaji tauhid kalau tidak salah subuh waktu itu ya. Itu tanggal 3 bulan 9 2006. Subuh itu Ahad Pon. Nah, itu sudah di situ. Saya menerangkan fadlul tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Itu memulai ngaji tauhid 2006 bulan 9 tanggal 3, harinya hari Ahad Pon subuh. Sudah 19 tahun. Saya tidak tahu jenengan 19 tahun yang lalu itu di mana. Ya. Iya, belum ada. Nah, saya mengulang alik kitab-kitab tauhid. Ternyata yang saya terangkan pertama itu Fathul Majid. Kalau tidak salah kemudian di pertengahan itu saya ngambil kitab Al-Qaulul Mufid yang barusan selesai, tinggal 2 judul atau 3 judul, tapi itu masalah hadis. Nanti biar Ustadz Zainuddin yang menerangkan itu ya. Hadis. Judulnya adalah Al-Haditsul Dhaif wal Maudhu'. Hadis dhaif dan maudhu'. Nanti tanya Pak Zainuddin. Itu tersisa di kitab Firqatun Najiyah wa Dhaifah Al-Mansurah. Kemudian tersisa lagi judul Namudhij Khawadith Ad-Dhaif ya. Contoh-contoh hadis yang dhaif. Itu saya rasa Pak Zainuddin sudah menerangkan. Nah, hari ini Ramadan, mudah-mudahan kita memperoleh keberkahan ya. Kitabnya saya ganti Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Itu 6 tahun berikutnya insya Allah baru khatam. 6 tahun berikutnya. Matannya sama dengan Al-Qaulul Mufid sama Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, tetapi syaratnya bisa beda-beda. Jadi menambah beberapa poin ilmu yang ada di dalam. Dan kitab ini nanti selama 6 tahun ke depan, mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kepada kita. Karena 6 tahun ke depan itu umur saya 76. Ya. Kalau kecapean pertama, yang kedua kurang tidur, yang ketiga itu kegemukan gitu. Itu sholat itu harus dibantu pakai apa? Kursi, tarawih terutama di beberapa rakaat. Tapi kalau tidak kecapean, tidurnya banyak, ya itu aja.
Itu bisa difahami, alhamdulillah. Lisan saya alhamdulillah, mudah-mudahan hati saya dan iman saya tetap alhamdulillah, tetap memuji Allah dalam berbagai situasi. Itu pesan tauhidnya. Jadi kali ini kita mulai bab pertama yang saya terangkan 26 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu itu ya. Materinya, matanya sama, matan itu isinya. Saya terangkan dulu isinya. Lalu syarahnya bisa beda-beda. Kemudian nanti kita kombinasi dengan kitab yang lain, Syarhu Usuli Tsalatsa. Jadi Syarhu Usuli Tsalatsa itu ada 3 pokok pembahasan, tapi diuraikan menjadi 65 judul. Kalau ini 67. Nah, nanti kita kombinasi. Beberapa sudah tak copy tadi ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan dapat ilmu naudzubillah min dzalik bukan dari saya, tapi dari kitab-kitab itu. Saya cuma membacakan aja isinya kitab. Nah, begitu. Sekarang kita mulai. Ini membahas mengenai dilalatut tauhid. Dalil-dalil yang berkaitan dengan orang mentauhidkan Allah. Dalam kitab Firqatun Najiyah itu ada keterangan ya, tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah allati khalaqallahu al-alam li ajliha. Nah, jadi tauhid itu adalah mengisahkan Allah. Kalau mengisahkan Allah memang bahwa alam itu diciptakan untuk satu mengabdi sama alam. Kalau alam itu kan bukan manusia saja Pak ya, bisa benda, bisa barang, bisa tumbuh-tumbuhan. Terus kalau orang tanya bagaimana caranya benda, barang, dan tumbuh-tumbuhan itu mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah, mengikuti hukumnya siapa? Allah. Sudah entah berapa ratus kali saya ngomong, kalau batu ditaruh di atas air apa? Tenggelam. Kalau air direbus menjadi apa? Mendidih. Itu adalah tauhid versi benda-benda dan barang-barang. Tapi kalau manusia tidak bisa dibuat begitu. Kata kitab Firqatun Najiyah, wa arsalar rusula lita'limihim. Ya. Lalu Allah mengutus rasul. Wa anzala ma'ar rusul al-kutub liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Lalu Allah mengutus rasul, rasul dibawahi kitab, lalu kitab itu dipakai dasar hukum. Nah, di kitab yang saya sebutkan itu diterangkan Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah itu menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita terlantar. Jadi manusia itu tidak dibiarkan sama Allah, ya, diurusi. Caranya ngurusi gimana? Bal arsala ilaina rasulan, Allah mengutus rasul. Nah, ini yang dibahas kitab Tauhid, Dilalatu Kitab Tauhid, ya. Pakai apa dalilnya? Sudah sangat populer. Wa ma khalaqtul jinna, terusnya wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali satu tujuan. Untuk apa? Ibadah. Ya. Coba jangan pirsani nanti ya, supaya agak rileks ya. Karena tadi malam kita itu dihabiskan untuk itikaf ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita beribadah. Surat 46 ayat 27. Ya. Surat 46 ayat 27 menerangkan bahwa Allah itu mengirimkan jin untuk Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad membaca Al-Qur'an. Nah, di situ. Tapi ayat ini di dalam kitab ini yang dimajukan sebagai dalil surat Ad-Dzariyat. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Ibadah. Berarti jin itu ada. Jelas, tidak usah diterangkan, sudah di iman kita ada. Ada bahasa Indonesianya Pak? Monggo. Supaya ada variasi suaranya. Nggih, 29 ayat 46 29. Surat 46 ayat 29. Kemudian tidak salah menyebut. Dan ingatlah
ketika kami mengatakan kepadamu Muhammad serombongan jin yang menggunakan bahasa Al-Quran. Ya, berarti jin itu di kanan kiri kita mungkin ada nggak Pak? Bisa dilihat? Nggak bisa. Yang bisa itu jun, bukan jin. Ya, Nabi Muhammad saja diberitahu sama Allah, walaqad sarrafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an. Kami kirim Muhammad serombongan jin kepada kamu untuk mendengarkan kamu membaca Quran. Lanjut Pak, terjemahnya. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah. Nah, falamma hadaruhu, ketika jin tadi mendatangi Nabi Muhammad membaca Quran, bukan satu, nafaran minal jinni, rombongan. Jin itu ngomong sama temannya apa? Ansitu, diam. Ada Quran dibaca. Berarti kira-kira manut mana? Manusia sama jin kalau ada Quran dibaca. Ada kemungkinan manusia itu kalau Quran dibaca masih ngomong Pak? Kalau jin disuruh apa sama temannya tadi? Lah kalau manusia diingatkan sesama manusia tidak manut, nanti dielingno jin. Ya. Jin bilang ansitu, diam. Lanjut Pak, enggak. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Maka ketika telah selesai mereka kembali, ya, untuk memberi peringatan. Jadi jin sendiri juga itu merespon ketika ada Rasulullah membaca Quran. Nah, ayat ini yang dicantumkan di dalam kitab bahwa jin dan manusia itu posisinya sama untuk menyembah Allah. Nah, syaratnya liya'budun ay liyuwahidun, mengisahkan Allah. Orang ibadah itu karakternya dua. Ini ditulis. Nah, itu yang beda dengan kitab sebelumnya. Apa karakternya? Siapa saja mulai zaman Nabi sampai nanti zaman akhir zaman, kalau orang ibadah kepada Allah baik dari unsur manusia maupun jin, dua, satu, tadallul, merendah-rendahkan diri sama Allah. Jadi jenengan, saya dan para sahabat saat itu di mata Allah nggak ada harganya, harus menunduk-nundukkan diri. Walaupun orang itu kaya sekaya-kayanya, gagah segagahnya, ya, kuasa sekuasa-kuasanya, itu karakternya harus sangat merendah-rendahkan. Tadallul, tidak ada apa-apanya kekayaan saya, tidak ada apa-apanya ilmunya. Tak kasih contoh, kalau ilmunya nggak ada apa-apanya, itu ustadz dan ustadzah, kalau jarang ya ustadz ya, ustadzah di TK, taman kanak-kanak itu kalau ngajari mereka untuk berdoa mencari ilmu sebelum belajar, apa doanya? Rabbi zidni ilma, terus warzuqni fahma. Bahasa Indonesianya, ya Allah tambahilah aku apa? Ilmu. Kalau anak TK berdoa itu masuk akal nggak Pak? Karena masih apa? TK. Halo? Ini harus ini. Kalau anak TK masuk akal. Nah sekarang saya tanya, apakah doa Rabbi zidni ilma itu untuk anak TK saja, ataukah mereka yang sudah S3? Sama toh? Lah kalau sudah S3, maka Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahilah aku apa? Ilmu. Berarti dia ilmunya banyak apa sedikit Mas Yan? Sedikit. Jadi doa itu tidak berlaku hanya untuk anak TK saja. Yang sudah bergelar profesor dalam disiplin ilmu apapun, dia tetap berdoa itu. Maknanya apa? Sebanyak-banyak ilmunya tidak sebanding dengan Allah. Jadi tadallul, merendah-rendahkan. Coba, kalau satu poin ini aja, baik yang berkuasa maupun yang punya ilmu maupun yang punya harta, lalu dia itu ibadah, tadallul, nggak ada orang itu seenaknya. Nah, ini tauhid itu pesannya di situ, pesannya di situ. Sekaligus apa? Ta'zim. Dua tadi saya menyebut, tadallul wa ta'zim. Tadallul wa ta'zim. Merendah-rendahkan diri sama Allah.
Ada enggak kadang-kadang orang sujud itu sampai nangis? Ini kayaknya ya Allah, kalau aku engkau matikan sesaat ini gimana ya? Kan bisa begitu, nangis Pak. Orang itikaf nangis sama Allah. Boleh enggak Pak? Boleh. Tapi saya pernah ditanya jamaah saya, Ustaz, saya ini pertama kali ke Mekah ya, lihat Ka'bah itu begitu saya mau nangis. Itu tandanya apa? Saya jawab, gembeng. Nah ini kuil. Itu loh di situ itu Pak. Tadzallul wa ta'lim. Insya Allah orang ibadah wabil khusus sholat yang punya karakter dua ini keluar dari sholat biasa. Pak, sampai itu punya jabatan apa ya bisa menentukan segala. Oh enggak Mas, podo wae. Saya itu malah naudzubillah ya, siksanya malah berat kalau saya nggak bisa jujur, nggak bisa adil malah itu. Banyak orang tak tindas gimana nanti kan. Tolong diingatkan saya, walaupun saya punya kewenangan. Nah coba, ya, cuma saya mau tanya gini nggak enak. Ada nggak pejabat yang kemudian pikirannya begitu setelah sholat? Jangan seudon. Kalau ada kan bagus Pak ya. Punya posisi strategis bisa menentukan ABCD-nya, kamu tak buat sengsara, kamu tak buat begini, kamu tak ini. Masya Allah. Ini satu titik saja. Jadi manusia dan jin tadi untuk ibadah. Tapi ternyata di dalam kitab ini yang di stres, dititik tekankan adalah tadzallul wa ta'lim. Berikutnya. Lalu ibadah itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa huwa yardahu minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Namanya ibadah itu Mas, itu semua aktivitas manusia. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa huwa yardahu, yaitu nama dari seluruh aktivitas manusia. Nun sewu, ibu-ibu menyiapkan buka gitu. Itu bagian dari ibadah enggak? Iya. Jadi bukan salat tok. Macam-macam seluruh aktivitas manusia. Ismun jami'un, nama dari seluruh aktivitas manusia dalam koridor ma yuhibbuhu wa yardahu, yang dicintai Allah dan diridhai Allah. Orang noto sandal saja memudahkan orang enggak? Di Sidoarjo itu ya sering saya sebutkan, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat ya sama bapak itu tadi. Saya ngaji di Al-Milah, orang itu ikut. Saya ngaji di Al-Ihsan, orang itu ikut. Ihsan Pondok Mutiara. Saya ngaji di Al-Kausar, ya dekatnya kantor Pramuka itu, dia ikut. Saya ngaji di Al-Furqon, sebelah selatannya SMA Negeri itu ikut. Tapi dia selalu noto sandalnya orang. Ya. Mohon maaf, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat Bapak yang itu tadi. Kalau saya melihat, mungkin orang melihat orang itu bisa dilihat sebelah mata. Tapi boleh jadi orang ini mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia enggak punya jabatan, dia tidak punya gelar, dia tidak berlimpah datang dengan pakai mobil dan sebagainya. Tapi berapa ratus orang yang dimudahkan sama dia. Nah itu juga bagian dari apa? Ibadah kepada Allah. Wah pokoknya orang Islam itu dengan iman kita itu banyak sekali. Makanya para ulama merumuskan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa huwa yardahu minal aqwal wal a'mal, baik ucapan maupun perbuatan. Ya, dengan di rumah, di mobil, di sini astagfirullah, Allahumma innaka afun, terusnya tuhibbul, ini rada berat karena sudah habis tadi malam. Ya, itu juga bagian daripada ibadah. Aqwal, ucapan wal amal. Begitu ya. Makanya di Quran di ayat yang beda Pak, itu jenengan dan saya didhawuhi sama Allah, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi.
Karena ini Adzariyat itu menerangkan jin dan manusia untuk ibadah, maka di ayat yang lain Jahannam itu naudzubillah min dzalik itu juga disiapkan oleh Allah untuk jin dan manusia. Ada keterangannya panjang, saya tidak bahas itu ya. Wes, ini satu poin. Poin berikutnya, kalau besok saya dan kita semuanya itu wafat, lalu ditanya malaikat, ya, kamu hidup zaman kapan? Kamu sudah kebagian Nabi enggak? Jawabannya gimana? Jenengan dan saya itu kebagian Nabi apa tidak? Kebagian. Namanya Muhammad. Pernah ketemu? Syariatnya sampai di kita? Ada konsekuensinya kalau sudah syahadat tentang Rasul? Ada. Kalau wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kalau sudah begitu, konsekuensinya apa? Wa na'budu, salah satunya wa na'budu waha bima syara'a. Beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan Nabi. Kata ibu-ibu, Ustaz, gimana kalau nggak disyariatkan? Oh, kalau nggak disyariatkan ya enggak, nggak disyariatkan. Tapi baik. Nah, ada penjelasan di fikih, saya tidak masuk di situ. Kita kasih contoh. Halo. Kalau orang masuk masjid, sunahnya Nabi apa? Sebelum duduk, sunat berapa rakaat? 2 rakaat. Namanya? Berarti setiap orang yang mau masuk orang yang masuk masjid lalu dia tidak duduk sholat 2 rakaat, itu sunnah apa bukan? Halo? Sunnah toh? Nah, tak kasih perbandingan. Ada orang ngomong gini, saya tadi masuk masjid baca Al-Fatihah, boleh apa enggak? Halo? Nah, saya kembangkan. Saya tadi setiap masuk masjid saya baca Al-Fatihah. Sunnah apa bukan? Bisa membedakan? Bisa. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa setiap masuk masjid harus membaca Fatihah, sunnah. Maka jangan dimasukkan di sunnah. Loh kan Nabi mau baca Fatihah. Nah, tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Karena konsekuensinya orang yang sudah syahadat tentang Rasulullah tadi, wa na'budu waha bima syara'a. Beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Nah, sekarang saya tanya lagi. Enak tanya aja supaya enggak ngantuk. Bagaimana caranya supaya orang itu tahu syariatnya Nabi? Ngaji. Bener, Pak. Bukan panjenengan, saya yang mewakili panjenengan membacakan isinya kitab. Kalau saya tidak baca kitab, tidak bisa. Dari mana? Kalau ada ustadz-ustadz di level nasional itu kalau ngaji dan saya tahu kitabnya saya punya, itu HP saya ginikan kitab tak semai. Ada ilmu baru dari situ yang diberikan. Maka, nah ini nyambung di kitab beda lagi. Al-ilmu itu bagian terpenting. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu. Ketahuilah saudaraku umat Islam, wajib Anda itu berilmu. Ya. Wajib mengerti tentang 4 hal. Yang pertama al-ilmu. Tentang apa? Ma'rifatullah, tauhid. Wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengerti tentang nabi, juga tauhid. Wa ma'rifatu dinil islami, dan mengerti tentang agama Islam bil adillah, pakai dalil. Nah, itu. Sekarang kita pakai surat An-Nahl 36, sudah sangat populer. Surat An-Nahl 36. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudu waha wastanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Surat An-Nahl ayat berapa, Pak? 36. Ya. Nanti saya tanya, separuh dari membahas ayat ini saya tanya. Dan pertanyaan itu pertanyaan yang menukik, yang sangat
ditekankan di dalam tafsir daripada ayat ini? Apa monggo? Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Nah, makanya tadi saya tanya, setiap orang mati ditanya, kamu hidup zaman kapan? Tidak ada orang boleh mengatakan, enggak, saya tidak kebagian Nabi. Semua ada kebagian. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Lah khusus nabinya panjenengan yang kita bahas sekarang, secara fisik zahir kita tidak ketemu sama siapa? Nabi. Tetapi Nabi itu yang penting adalah fisiknya Nabi apa syariatnya Nabi? Nah, syariatnya. Sampai sekarang ini dunia itu Pak ya, berubah itu karena ada Nabi. Berubah gimana Ustaz? Hubungan laki perempuan berubah, tidak seenaknya saja. Hubungan perdagangan berubah, ya. Kemudian semara, orang tidak boleh bohong, orang tidak boleh menipu, orang tidak boleh, itu semuanya berubah menjadi orang yang punya kepribadian baik karena ada Nabi. Maka ayat ini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, aku telah mengutus pada tiap umat seorang rasul. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya dan seluruhnya besok bisa ketemu Nabi dalam surganya itu ya. Ada keterangan, aduh Pak, apa? Tapi terlalu panjang kalau saya ke situ. Nanti seluruh umatnya itu diambilkan air dari telaga sama Nabi. Diambilkan semuanya umatnya. Nabi tahu kalau itu umatnya, tanda-tandanya di ini aja berseri-seri di wajahnya, tangannya juga berseri, kakinya berseri. Itu akibat dari apa? Wudu. Maka Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, guru besar di Masjid Nabawi, itu pernah menyebutkan bahwa orang itu boleh yujaddidul wudu. Yujaddidul wudu itu memperbaharui wudu. Maghrib sampai isya, gak batal saya tadi. Lah kok wudu? Enggak, ini memperbaharui wudu. Boleh Pak? Boleh. Itu nanti Nabi tahu kalau itu umatnya berseri-seri ya di wajahnya. Ada ibu yang tanya, Ustaz, kalau wajahnya berseri-seri itu apa sama dengan di wajahmu kulihat bulan? Yolah ibu, jangan, ini beda, ini akhirat itu berseri-seri semuanya. Tapi Pak, naudzubillah min dzalik, ada kelompok umat yang ditolak, dihalau, tidak boleh. Nabi nggak boleh ngambilkan. Sampai Nabi itu teriak-teriak, innahum minni, innahum minni, innahum, itu umatku itu, kenapa ditolak? Terus Nabi diberitahu, innaka la tadri ma baddalu ba'daka. Muhammad, kamu tidak tahu ketika kamu sudah meninggal, agamamu itu dirubah-rubah, itu loh, makanya ditolak. Ini beneran, Pak. Satu kata, satu kalimat kalau itu mahdho dari Nabi, ya sudah diikuti. Wow. Makanya jangan itu kalau tahiyat itu kan memberi isyarat begini Pak ya. Ada salah satu doanya, assalamu alaika, betul Pak ya? Apa maknanya assalamu? Ada 3 macam maknanya. Saya nggak menerangkan itu. Yang jenengan sampaikan assalamu alaika itu maknanya salamatu minan naqs wal afat. Nabi, engkau ini tidak ada salah dan tidak ada kurang di dalam menerangkan agama. Nah, di situ. Jadi bukan seperti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus assalamu alaika ini tertuju sama Nabi, maknanya salamatu minan naqs wal afat. Tidak ada kesalahan dan tidak ada apa? Kekurangan. Masya Allah. Itu satu-satunya orang loh Pak di dunia itu nanti yang diberi kesempatan Allah memberi syafaat. Mudah-mudahan kita semuanya memperoleh syafaatnya Nabi ya, baik yang ngantuk maupun yang tidak, sama saja. Gak ada ngantuk. Lanjut Pak, monggo. Dan sungguh diulangi lagi. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Untuk menyerukan sembahlah Allah. Terus berarti tugasnya Nabi itu misinya 2 Pak ya. Apa dan apa tadi? Sembahlah Allah saja, dan itu kalau pakai bahasa sederhana.
Sembahlah Allah saja dan secara bersamaan tinggalkan apa? Tauhid. Ini ada pertanyaan Pak, ini Pak. 3 pertanyaan. Yang bisa menjawab ya, mudah-mudahan kita memperoleh kebahagiaan dan keberkahan malam Lailatul Qadar Pak, ya, insyaallah. Dari ayat tadi ada 3 pertanyaan. Pertama, kalau orang berniat menyembah Allah satu-satunya, lalu dia tidak meninggalkan tauhid, bisa apa tidak? Tidak bisa. Karena syaratnya menyembah Allah sukses harus meninggalkan apa? Tauhid. Tauhid itu sesembahan selain dari Allah. Tauhid. Nanti ada bahasanya sendiri. Jadi jenengan dan saya kalau sudah syahadat tentang Allah, tapi misinya Nabi tadi anik buduwaha wajtanibut tauhid, supaya menyembah Allah dan menjauhi tauhid. Untuk menyembah Allah tidak akan bisa sukses menurut syariat kalau orang tidak meninggalkan apa? Tauhid. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua gampang. Ya. Apa ada orang berniat menyembah Allah satu-satunya tapi dia tidak mau meninggalkan tauhid? Ada. Ini namanya mendua. Lah kalau ada orang yang berniat menyembah Allah satu-satunya tapi dia tidak mau meninggalkan tauhid, ini kategorinya apa ini orangnya? Terjebak dalam perbuatan apa? Syirik. Pikiran begini itu bukan mensirik-sirikan orang, bukan mengolok-olok orang, enggak, menjelaskan makna dari itu tadi. Maka dakwah tauhid itu dakwah yang luar biasa. Dan itu dakwahnya Nabi. Naudzubillah, bukan karena saya yang mengajar, enggak. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah Allah itu bertauhid, Pak. Banyaklah keterangan, nanti ikuti aja sampai 6 tahun berikutnya itu ya. Ini kan baru permulaan itu. Minta sama Allah mudah-mudahan kita, keluarga kita diberi umur panjang sama Allah, Pak ya. Iya benar Pak ya. Saya bisa meyakinkan jamaah bahwa mati membawa akidah tauhid yang benar, tidak usah khawatir. Ya. Bukan saya menjamin, Nabi yang menjamin. Pasti orang itu masuk surga. Ya. Itulah dalam iman kita itu, kalau ada orang wafat dan dia soleh, akidahnya baik, wah, mestinya tidak perlu diratapi. Nasihat saya kadang-kadang, itu orang itu dimudahkan, dipercepat sama Allah nikmat ukhrawinya kok. Biarkan aja, kenapa ditangis? Nah, itu sisi iman, bukan dohir pergaulan. Kalau pergaulan ya hilang sudah, nggak ada, nggak enak Pak, nggak bisa ngomong-ngomong lagi, nggak bisa minta duit. Nah di situ. Wes, saya ambil itu aja Pak ya. Jadi saya ulangi, misinya Nabi tadi mengajak semuanya menyembah Allah secara bersamaan, menjauhi tauhid. Sekarang saya potong-potong aja. Ini panjang kalau itu satu-satu secara detail. Itu satu judul bisa 2 kali pertemuan. Tapi saya ambil yang penting-penting. Sekarang saya mau menyebutkan 3 ayat dalam bahasa Indonesia terjemahannya. Lalu kesimpulannya apa? Ngerti maksudnya Pak? Halo? Kok sunyi gitu? Saya akan baca 3 ayat terjemahannya, terus kesimpulannya apa? 1. Tadi di awal surat Al-Dzariyat, dan sungguh aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. 1. 2. Yang barusan. Ya apa yang barusan? Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhi tauhid. 2. 3 ya. Ini langsung perintah, sembahlah Allah dan janganlah kamu bersyirik, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Pertanyaan dari 3 ayat ini. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya dari 3 ayat yang saya baca dalam bahasa Indonesia terjemahannya tadi. Ya.
Saya bantu jawab. Redaksinya beda-beda nggak Pak? Redaksinya itu bahasanya media itu redaksinya beda-beda nggak? Beda toh? Pesan moralnya sama nggak? Sama. Apa? Orang digiring supaya menyembah Allah saja. Tapi bahasanya beda-beda. Kok beda-beda Pak? Karena satu, kondisinya masyarakat itu beda-beda. Yang kedua, Allah itu menyampaikan dengan bahasa yang bervariasi karena itu penting. Menyembah Allah satu-satunya itu penting. Sampai yang terakhir tadi, ya, surat An-Nisa ayat 36. Coba kita lihat dulu surat An-Nisa 36. Tapi kita ambil yang potongan ayat, tidak semuanya Pak. Karena satu ayat itu bisa isinya pesan macam-macam, ya. Surat An-Nisa ayat yang ke-36. Nah, ambil di bagian awal aja, monggo, yang awal aja. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini bapak-bapak yang tidak akrab dengan bahasa Arab, saya tunjukkan. Syai'an itu sesuatu apapun diterjemahkan bahasa Indonesia. Saya ulangi, perintah langsung. Sembahlah Allah saja dan janganlah mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an. Nah, ini saya terangkan syai'annya. Kalimat syai'an itu Pak, dalam bahasa Arab itu nakiro, bukan makrifat. Tambah bingung enggak? Halo? Bingung? Kalau bingung diginikan. Nah, saya bingung. Nakiro itu maknanya umum. Apa Pak Ustadz tandanya kok nakiro? Tidak ada alif lam. Saya ulangi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, bukan asyai'a. Tidak ada alif kan? Isim. Ya, itu mohon maaf ya, tapi ini tambahan aja buat panjenengan. Artinya umum. Maksudnya apa? Kalau tadi bahasa Indonesianya sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, berarti larangannya Allah itu tidak boleh disekutukan dengan apapun. Berarti manusia itu bisa menyekutukan Allah dengan berbagai macam cara. Halo? Dengan benda bisa Pak? Dengan barang? Bahkan dengan dirinya sendiri itu bisa. Nah, ya, saya bisa begini, saya bisa begini. Itu secara tidak langsung berarti menyamakan kemampuannya dia dengan Allah. Nah, syai'an, ya. Nah, syai'an itu nakiro. Adik-adik yang belajar bahasa Arab paham ada nakiro, ada makrifat. Makrifat itu tertentu. Ini saja. Salah satu cirinya makrifat itu pakai al masjidu, asyajaratu, al baitu, al kursiyu, ada al. Yang tidak termasuk di situ adalah alkohol. Nah, itu enggak itu. Alkohol. Nah, itu bukan bahasa Arab itu Pak. Ya. Gitu. Ya. Masih ada waktu? Masih. Tadi malam kan malam 23 Pak ya. Udah kelihatan kok di wajahnya semuanya. Masya Allah, nikmat Pak orang Islam itu. Jadi variasi hidup itu bukan, orang hidup itu bukan makan, minum, pulang, ketawa ketiwi, enggak. Ada nangis, ada sholat, ada ini, kumpul sama sahabat-sahabat soleh ini semuanya ya. Nanti kalau ada yang dibundut sama Allah semuanya ikut mengantarkan semuanya, mendoakan ya. Ya, itu loh. Lalu harapannya dia menjadi orang yang sudah terlebih dahulu diberi kenikmatan di akhirat sama Allah SWT. Tapi jangan kesusu Pak ya. Ini saya hadis Pak, yang sekarang hadis. Kitab ini kalau saya baca satu-satu lama sekali. Saya terangkan, tapi saya ambil inti-intinya saja. Judulnya Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Yang nulis Profesor Dr. Fauzan Al-Fauzan. Insya Allah sekarang masih hidup. Walaupun sebagian saudara-saudara kita umat Islam di Indonesia
itu menganggap ini kitab apa, walaupun ada Quran hadisnya dianggap kitab apa. Ya sudahlah masing-masing ya. Sekarang kita lanjut. Dilanjut ini dialognya Nabi, Pak. Dialognya Nabi dengan sahabat yang namanya Mu'ad bin Jabal. Saya tanya dulu, jenengan pernah tahu kendaraan yang namanya keledai? Oh, kendaraan binatang. Sebesar apa itu? Lebih besar dari? Jangan kucing, Pak, terlalu kecil. Bisa dinaiki enggak keledai itu? Bisa. Saya tidak ada keterangan ini caranya Nabi naik keledai sama sahabat Mu'ad ini gimana. Itu enggak. Apakah ada gerobaknya? Apa naik sendiri-sendiri? Apa satu keledai dinaiki 2 orang? Cuman kalau jenengan mau membaca keledai harus pelan-pelan, jangan sampai keliru. Apa ceritanya? Yang cerita sahabat. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimarin faqala li. Aku pernah naik keledai bersama Rasulullah. Cerita Pak sahabat itu. Jadi kan nggak menangi Mu'ad bin Jabal, tapi sampai di sini diteliti bener Nabi pernah gitu. Faqala li, lalu di tengah jalan Rasulullah itu tanya sama saya. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Mu'ad, kamu tahu tak haknya Allah yang wajib dipenuhi manusia dan apa haknya manusia yang pasti? Ini yang pasti dipenuhi oleh Allah. Itu adalah hak dan kewajiban antara Allah dengan manusia. Saya ulangi, hak dan kewajiban antara Allah dengan. Sekarang saya tanya, kalau haknya Allah, kewajibannya manusia. Yang mewajibkan manusia Allah. Dibalik, kalau haknya manusia, kewajibannya Allah. Yang mewajibkan Allah, jangan manusia, Allah sendiri. Saya ulangi, Mu'ad, atadri ma haqqullah 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Kamu tahu haknya Allah itu apa? Yang kewajibannya manusia memenuhi, dan apa haknya manusia yang kewajibannya Allah memenuhi? Pertanyaan yang sangat bagus tadi, ya tentu saja karena Nabi oleh sahabat Mu'ad dikembalikan ke Rasul. Pertanyaan ini dikembalikan lagi. Bahasanya apa? Jawabannya Mu'ad, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Bahasa Arabnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu Nabi yang lebih tahu dan Allah saya nggak tahu. Saya tanya, yang ini penting pertanyaan saya ini. Pelajaran apa yang bisa diambil dari sahabat Mu'ad dengan kata-kata Allahu wa rasuluhu a'lam? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ada banyak Pak di sini Pak. Ya. Pelajaran yang bisa diambil adalah sahabat Mu'ad yang gandeng renteng sama Nabi, setiap hari bercengkrama dengan Nabi, tapi dipancing dengan pertanyaan apa haknya Allah yang itu notabene adalah agama, oleh sahabat Mu'ad dikembalikan ke Nabi. Allahu wa rasuluhu a'lam. Maksudnya kalau urusan agama saya tidak boleh mendahului Nabi. Ngerti maksudnya Pak? Berarti orang yang hidup setelah Nabi sampai 2025 itu kalau urusan agama tidak boleh mendahului Nabi. Dengan kata-kata bagaimana? Ini zaman Nabi nggak ada, tapi nggak apa-apa. Jangan. Oh sahabat aja nggak berani mendahului kok. Kita mendahului. Naudzubillah min dzalik. Nah, berikutnya keterangannya Nabi. Ketika pertanyaan ini tadi dikembalikan ke Nabi, Nabi memberikan penjelasan. Haqqullah 'alal ibad, haknya Allah apa? Ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an, yaitu manusia menyembah Allah dan tidak boleh syirik. Nah, sekarang saya tanya, apakah Allah bisa disembah oleh manusia dengan berbagai macam cara yang disyariatkan? Saya pakai yang disyariatkan. Saya ulangi, apakah Allah bisa disembah oleh manusia dengan berbagai macam cara yang disyariatkan? Jawabannya iya.
Rumah itu bisa dipakai untuk menyembah Allah nggak? Caranya? Nun sewu. Lisan ini bisa dipakai untuk beribadah kepada Allah nggak? Bisa dipakai untuk ngerasani orang? Cuma saya tidak tanya pengalaman. Jadi Allah itu membuka peluang orang itu beribadah dengan macam-macam, apa saja. Apalagi Ramadan ini, orang pergi ke sana saja, orang belanja saja. Maka di fikih, bukan di tauhid, ibadah itu ada mahdhu, ada ghairu mahdhu, ada yang khusus, ada yang. Jadi orang Islam itu nggak ada yang muspro, semua dikembalikan sebagai nilai apa? Ibadah. Dibalik. Berarti semua benda dan barang di dunia itu bisa dipakai untuk mensyirikkan Allah nggak? Bisa. Maka pakai syai'an tadi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi. Nah terakhir, kalau manusia itu bisa totalitas mengembalikan haknya kepada Allah, nah sekarang hak kita apa? Hak jenengan sebagai orang Islam. Kata Rasulullah, Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Ada jaminan mu'ad bahwa orang kalau mau mengembalikan haknya Allah, bahwa manusia itu tidak akan disiksa oleh Allah sedikit pun. Berarti orang mati tidak membawa dosa syirik itu jaminan orang itu bahagia nggak Pak di akhirat Pak? Masuk surga enggak? Loh itu loh yang kita rebut. Kalau misalkan naudzubillah min dzalik, orang mati tapi masih membawa dosa-dosa yang lain selain syirik, ada kemungkinan masih bisa diampuni? Diampuni. Kalau syirik harga mati. Ini salah satu dalilnya. Maka para ulama tadi di dalam kitab Syarh Ushul Tsalatsa itu ada keterangan wa a'dhamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah Allah itu bertauhid. Dibalik wa a'dhamu ma nahallahu anhu asy-syirk. Dan sebesar-besar yang dilarang oleh Allah adalah perbuatan itu. Makanya kadang-kadang saya itu ya guyon ya enggak, ya serius. Mestinya orang itu bukan antri haji, karena haji termasuk rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Mestinya antri ngaji tauhid. Bener Pak? Wah, saya harus ngerti tauhid Pak, karena tauhid itu jaminan orang jadi baik, bahagia di akhirat. Begitu saya salah, keliru, nanti gimana itu? Nah, mestinya begitu. Jamaah di Masjid Al-Mila Sidoarjo saya motivasi begitu. Lalu saya bilang ini ada jamaah kitabnya sudah habis, ganti Syarh Ushul Tsalatsa. Gimana ibu-ibu? Ini apa namanya beli sendiri-sendiri. Akhirnya beberapa orang kemudian mengumpulkan dana untuk membeli kitab sebagai dakwah tauhid 350 kitab, tidak ada yang membeli, tidak ada yang beli sendiri, tapi sebagai amal jariah dari jamaah-jamaah itu tadi. Nah kalau jenengan di sini kan ngajinya tidak pakai kitab. Kata wong Jawa di desa kalau ngajinya nggak pakai kitab, artinya ndak nyemak kitab, ndak nulis, itu namanya ngaji kuping. Kalau ngaji kuping itu maksudnya masuk dari kuping yang kanan. Jangan Pak, masuk dari telinga yang kanan, masuk di dalam pikiran sebagai perilaku, masuk di yang kiri, masuk sebagai perilaku. Jangan masuk di telinga kanan, keluar kiri. Nanti bablas kalau begitu. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, paling cepat 5 tahun berikutnya baru khatam. Saya mulai bab pertama sampai nanti bab 67, dan kalau paling lambat itu sampai 6 tahun. Mudah-mudahan panjenengan dan saya diberi umur panjang yang barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.